Hai, bismillah, assalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Babu mansubatil asma. Setelah pembahasan tentang marfu'atul asma, terus juga hal-hal yang berhubungan dengan isim-isim yang rafa', maka sekarang beliau masuk ke pembahasan yang hampir akhir, ya, atau mungkin yang terakhirnya. Pembahasan terakhir dari pembahasan, atau mungkin sebelum akhir, kan ada makfudot, ya, yaitu pembahasan tentang isim-isim yang harus dinasab. Dalam artian isim-isim yang akan disebutkan oleh beliau ini semuanya ketika dalam kalam dia harus berkedudukan mansub, baik itu nasabnya secara zahir atau fi mahalli nasbi. Baik itu nasabnya secara zahir, dalam artian kalau kita i'rab ya kita ngomong mansubun gitu. Atau dia dalam posisi nasab tapi tidak terlihat nasabnya. Ya kita ngomongnya fi mahalli an-nasbi. Dalam posisi nasab tapi dia secara alamatun nasbi dia tidak terwujud. Ya. Tidak ada alamatun nasbinya, tidak ada. Ya, seperti apa contohnya? Seperti misalkan kalau khobar kana dan dia berbentuk jumlah. Maka kalau sudah bentuk jumlah kita tidak bisa tidak akan muncul alamatun nasbi, baik itu tanda-tanda yang asli atau tanda far'i. Maka kalau khobarnya kana adalah jumlah, ya, maka kita ngomong wal jumlatu fi mahallin nasbi. Dan jumlah ini dalam posisi nasab, khobaru kana, khobarnya kana. Itu contohnya. Taib. Faqala an-nadhimu rahimallahu ta'ala babu mansubatil asma. Kita baca dulu. Salasatun min sairil asma khalat. Salasatun min sairil asma khalat. Mansubatan wa hadhihi 'ashrun talat. Mansubatan wa hadhihi 'ashrun talat. Wa kulluha ta'ti 'ala tartibihi. Wa kulluha ta'ti 'ala tartibihi. Awwaluha fi dzikri maf'ulun bihi. Awwaluha fi dzikri maf'ulun bihi. Wa dzalika ismun jaa'a mansuban waqa'. Wa dzalika ismun jaa'a mansuban waqa'. Alaihi fi'lun kahdharu ahlat tama'. Alaihi fi'lun kahdharu ahlat tama'. Fi zahirin wa mudmarin qad inhasar. Fi zahirin wa mudmarin qad inhasar. Wa qad madat tamthilu lilladhi dhahar. وقد مضى التمثيل للذي ظهر. وغيره قسمان أيضا متصل. وغيره قسمان أيضا متصل. أجاءني وجاءنا ومنفصل. كجاءني وجاءنا ومنفصل. مثاله إياي أو إيانا. مثاله إياي أو إيانا. حييت أكرم بالذي حيانا. حييت أكرم بالذي حيانا. وكس بذين كل مضمر فصل. وكس بذين كل مضمر فصل. وبالذين قبل كل متصل. وبالذين قبل كل متصل. فكل قسم منهما قد انحصر. وكل قسم منهما قد انحصر. ما جاء من أنواعه في 12. ما جاء من أنواعه في 12. Baik. Beliau mengatakan bait yang pertama, salasatun, iya, tanya. Enggak butuh papan. Oh iya, enggak apa-apa. Ada papan enggak apa-apa. Ada papannya di belakang. Yang papan ini kecil ada di belakang. Yang belakang. Atau mungkin pas 10 hari terakhir tiap hari enggak apa-apa. Atau mungkin Enggak, belum. Selesai.
wasitab. Itu tagak ya. Loh, meni ahad ya. Ahad taruhlah 2 pembahasan. Lorof sama hal. Loh, sisa tamyiz istisna. Ya enggak ya, 10 hari akan berkata apa? Bisa saja kalau didaurahkan. Fokus apa? Maksudnya? Ikut nasi itu. Fokus ibadah gitu lah. Menuntut ilmu kan ibadah. Anak ngikut aja aku nama masjid kok. Sama jalan ngaji ya tak ngajeni, ngajeni. Malamnya kan di sini terus apa paginya ngaji. Ada spidolnya? Ada pengambilnya? Enggak ada. Gimana? Kan apa sekolah hari terakhir apa namanya? Iktikaf di sini malamnya terus paginya ngaji. Ngeri. Kata iktikaf tak mau nang gini. Tawaran ngaji ya. Oh gitu. Iya enggak apa-apa. Kenapa pengen tuh hotel atfal? Ya, ini kalau masalahnya Kurang. Tufatul atfal. Rehan ya apa Rehan? kalau saya ya Tufatul atfal. Sahur kok gampang insyaallah. Diusahakan. Tiama buka terus. kalau sahur buka Buka jam 3 udah buka. Duhurnya ya buka. Ya buka. paling jaga wong langsung datang. Jaga nih wong nang sawah. Kasih slayer gitu. Iya ditutup sebagian. Hormatilah yang berkuasa. Enggak kalau satu PP semua berarti. Enggak bertahan. Kualitas ikan ini kudu ditutupi pokoknya. Tetap bertahan. Berkuasa. Bab mansubatil asma. Bait yang pertama beliau mengatakan salah satu min sa'iril asma khalat mansubatan wa hadhihi 'ashrun talat. Bait yang pertama beliau menjelaskan tentang isim-isim yang dinasab. Beliau mengatakan salah satu ada 3 min sa'iril asma dari dari seluruh isim-isim syair kita terjemahkan seluruh ya. Min sa'iril asma dari seluruh isim-isim kholat yang telah berlalu. Maknanya yang sudah berlalu. Jadi ada 3 isim nasab yang dia sudah disebutkan sebelumnya, gitu maksudnya. Jadi ada 3 isim nasab yang dia sudah disebutkan sebelumnya. Apa saja? Yang pertama dia khobar kana, kemudian isim inna, kemudian isim dan khobarnya dhonna yang dia jadi maf'ulnya atau maf'ulnya dhonna gitu aja. Jadi 3 ini sudah berlalu pembahasannya. Jadi isim inna, khobar kana dan maf'ulnya dhonna. Kemudian beliau melanjutkan mansubatan dalam kondisi nasab.
dalam kondisi nasab. Wa hadhihi, dan ini ashrun 10 talat datang setelahnya. Jadi maksudnya tiga isim sudah disebutkan sebelumnya dan 10 isim akan disebutkan setelah ini. Gitu. Jadi ada 13 isim yang nasab. Baik. Kemudian bait yang kedua, beliau mengatakan, masih membahas tentang mansubatul asma, belum masuk ke bab maf'ul. Kemudian beliau mengatakan, wa kulluha ta'ti ala tartibihi, wa kulluha, dan seluruhnya, yaitu seluruh 10 tadi, ha balik ke asrun, wa kulluha, dan seluruh 10 isim tadi, ta'ti, akan datang, ala tartibihi, atas urutannya, yaitu berurutan. Ya. Berurutan sesuai yang akan disampaikan oleh An-Nawim. Kemudian beliau menyebutkan urutan yang pertama apa? Beliau mengatakan awwaluha, yang paling pertama, fi dzikri, dalam penyebutan ini, dalam penyebutannya, yaitu penyebutan 10 isim yang mansub, adalah maf'ulun bihi, maf'ul bih. Kemudian bait yang ketiga beliau mulai membahas tentang maf'ul bih. Beliau membahas yang pertama, beliau membahas tentang ta'rif atau pengertian dari maf'ul bih. Maka beliau mengatakan wadzalika ismun jaa mansuban waqa' alaihi fi'lun. Jadi ini. Wadzalika, dan hal itu, zalika itu balik ke maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu gitu maksudnya. Wadzalika, dan maf'ul bih itu artinya apa? Beliau memberikan arti. Maf'ul bih itu adalah ismun jaa mansuban waqa' alaihi fi'lun. Gitu. Jadi sampai situ itu adalah pengertian dari maf'ul bih. Ismun, yang pertama dia isim. Maka maf'ul bih itu harus berupa isim. Yang kedua, dia jaa mansuban, datang dalam kondisi nasab. Jaa datang mansuban dalam kondisi nasab. Maka tidak boleh dia maf'ul bih tapi di i'rab rafa, atau maf'ul bih di i'rab khafad. Kalau maf'ul bih maka dia harus di i'rab nasab. Baik. Waqo' ini masih belum. Waqo' ini nggak ikut ini ya, nggak ikut pembahasan sebelumnya. Ya, syarat ketiga atau bagian ketiga dari pengertian maf'ul bih itu adalah maf'ul bih itu waqa'a, yang terjadi, alaihi, atas maf'ul bih itu fi'lun, fi'il. Jadi waqa'a itu fi'il, fa'ilnya adalah fi'lun. Waqa'a alaihi fi'lun. Gitu. Waqa'a alaihi fi'lun. Jadi fi'lun itu fa'ilnya waqa'a. Jadi yang waqa'a, yang terjadi, alaihi, atas maf'ul bih, fi'lun, fi'il. Jadi maksudnya maf'ul bih itu kegunaannya atau keberadaannya itu menunjukkan bahwasanya kata kerja atau tindakan itu terjadi pada maf'ul bih itu. Jadi sebuah fi'il itu waqa'a ala maf'ul bih. Ya. Jadi misalkan fi'ilnya memukul, ya. Maka memukul ini terjadi kepada siapa? Maka kepada siapanya itu adalah maf'ul bihnya. Ya, kepada siapanya itu adalah maf'ul bih. Misalnya memukul, berarti kalau terjadi pada siapa yang dipukul. Jadi pukulan itu terjadi kepada siapa? Nah, itu maksudnya waqa'a alaihi fi'lun. Perlu ditulis? Enggak usah ya. Paham insyaallah. Kemudian beliau menyebutkan contohnya. Ka, seperti
Contohnya apa? Kalimat ya, ka seperti ihdharu ahlat tama'. Ihdharu, hati-hatilah ya, hati-hatilah ahlat tama' dari orang-orang tamak. Ahla orang-orang ya. Hati-hatilah dari orang-orang tamak. Ihdharu ahlat tama'. Ahla ini adalah maf'ul bih. Ya, maf'ul bihnya. Maf'ul bih dari fi'il apa? Dari fi'il ihdharu. Dari fi'il ihdharu. Maka kita katakan dia adalah isim yang ja'a mansuban. Dia nasab. Waqa'a alaihi fi'lu. Dan fi'il hadar ini, ya, fi'il hadar ini, ya. Fi'il hadar terjadi atas ini. Atas ahlat tama. Ya. Atas ahli ini, orang-orang yang tama ini. Dan ini insya Allah sudah paham nih, gampang bahasanya ini. Ya, kalau bahasa Indonesia berarti objek gitu. Baik. Kemudian yang keempat, kemudian beliau menyebutkan bait yang keempat menyebutkan tentang pembagian maf'ul bih. Pembagian maf'ul bih. Maf'ul bih dibagi menjadi dua, itu maf'ul bih yang terbentuk atau yang terdiri maf'ul bih yang merupakan isim zahir. Ada yang maf'ul bih merupakan isim dhamir. Isim zahir berarti ya bukan isim dhamir gitu. Kalau isim dhamir ya berarti dhamir. Gitulah pokoknya. Baik. Maka beliau mengatakan fi zahirin wa mudmarin. Maka yang pertama fi zahirin, isim zahir. Maf'ul bih fi zahirin dalam isim dhamir. Dan yang kedua wa mudmarin dan isim dhamir. Qadin hasar, sungguh terbatas. Maksudnya sudah terbatas ini saja. Maksudnya qadin hasar ya terbatas, tidak ada yang ketiga. Cuma dua ini saja. Wa qad madha, dan telah berlalu. At-tamtsilu, contoh. Lilladzi, untuk yang zahar, yang zahir. Zahar, yang zahir. Mana contoh yang zahir? Ini tadi. Kahdharu ahlat tama. Ihdharu ahlat tama, ini isim zahir. Maka beliau mengatakan, ya, wa qad madha tamtsilu lilladzi zahar, ini zahar sudah ada contohnya sebelumnya. Maka beliau akan menyebutkan contoh untuk isim dhamir saja. Karena yang zahir sudah disebutkan. Kemudian beliau mengatakan wa ghairuhu, yang ke bait kelima, wa ghairuhu, dan selain isim dhamir, isim zahir, wa ghairuhu balik ke isim zahir ya. Wa ghairuhu sebentar. Iya. Wa ghairu, dan selain isim zahir, isim dhamir berarti ya, mudmar ya. Isim mudmar atau dhamir. Wa ghairu, dan selain isim zahir, qismani aidan, juga terbagi dua. Wa ghairu, dan selain isim zahir itu terbagi dua juga. Ya. Qismani aidan muttasil. Yang pertama muttasil. Ya. Isim dhamir muttasil. Jadi maf'ul bih yang terbuat dari isim dhamir muttasil. Contohnya apa? Contohnya ka, seperti ja'ani. Ja'ani. Mana maf'ul bihnya? Ya. Ya-nya. Ya-nya. Kita katakan ja'ani, maka kita kalau ngirabnya ya ja'a itu adalah fi'lun
Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Jadi jaa adalah fi'il, fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir. Takdirnya huwa dia. Kemudian ya-nya adalah maf'ul bih fi mahallin nasbi gitu. Fi mahallin nasbi. Kita ngomong fi mahallin nasbi kenapa? Karena dhamir kan semuanya mabni. Ya. Karena dhamir mabni, dia kan nggak mungkin kemasukan tanda nasab. Maka kalau tidak mungkin ada wujud alamatun nasbi, maka kita ngomongnya fi mahalli. Tapi kalau ada kemungkinan munculnya tanda nasab, baik itu zahir atau muqaddar, ya, zahir atau muqaddar, maka kita katakan dia mansubun. Wa alamatun nasbihi itu kemudian fathatun muqaddaratun atau yang lainnya. Kenapa kok kita ngomongan mansubun meskipun dia muqaddar? Ya, karena muqaddar itu sebenarnya juga kelihatan ada tandanya, bisa kemasukan tanda. Dia isim mu'rab juga. Tapi kalau dhamir itu mabni, sudah nggak mungkin ada tanda. Maka kita ngomongnya fi mahallin nasbi, dalam posisi nasab. Jadi ya di situ adalah dhamir maf'ulun bihi fi mahallin nasbi. Ya. Yang menunjukkan saya. Kemudian nun, ya, nunnya itu adalah lil wiqayah, untuk wiqayah, namanya nun wiqayah. Jadi itu ya itu ketika masuk ke dalam sebuah fi'il kadang menuntut adanya nun. Supaya apa? Supaya bisa terbaca. Kan nggak bisa jaa terus ono ya, kan? Jadi ada nun itu untuk menjaga supaya ya tetap terbaca gitu loh maksudnya. Jadi makanya disebut nun wiqayah. Ya. Baik. Ja seperti ja'ani ya. Kata ja'ani. Wa dan juga ja'ana. Ja'ana. Ini sama juga. Ja'a fi'il, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian na adalah maf'ulun bihi dhamir fi mahallin nasbi. Hah? Nahnu. Nahnu. Baik. Kemudian wa munfasil. Yang kedua, itu tadi muttasil. Ini wa munfasil itu sudah kalimat yang berbeda ya. Wa munfasil, yang kedua munfasil. Itu tadi semuanya contohnya adalah muttasil. Ja'ani. Kenapa? Karena maf'ul bih-nya bersambung dengan fi'il langsung. Bersambung dengan fi'il langsung. Nah, ada kadang itu maf'ul bih yang dia tidak bersambung dengan fi'il. Jadi maf'ul bih-nya dia dhamir tapi tidak sambung dengan fi'ilnya. Maka beliau mengatakan wa munfasil, yang kedua munfasil. Bait yang keenam, misaluhu contohnya. Misaluhu contohnya yang munfasil, dhamir munfasil adalah iya ya au iyana. Ya. Makanya kalau di kitab nahwu ini sering disebut dengan dhamir munfasil atau kadang disebut dengan dhamir nasab. Kenapa disebut dengan dhamir munfasil? Ya karena ketika dia dalam maf'ul bih, dia terpisah dari fi'ilnya. Kenapa disebut dhamir nasab? Karena ketika ada iya ini, dhamir setelahnya pasti nasab. Maka contohnya adalah iya ya au iyana. Kemudian beliau menyebutkan contohnya. Atau bukan, ini masuk contoh ya. Contohnya adalah iya ya au iyana hayyaita. Gitu. Iya ya kepadaku au atau iyana atau kepada kami hayyaita. Kamu mengucap selamat. Jadi takdirnya gini. Karena biasanya kalau maf'ul pakai maf'ul
dengan menggunakan dhamir munfasil itu biasanya dhamir munfasilnya pasti sebelum fa'ilnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In kuntum iyyahu ta'budun. Di Quran misalkan. Ya. Iyyahu ta'budun. Artinya ta'budunahu gitu. Cuma hu-nya ditaruh sebelumnya maka dikasih iyyahu. Iyyahu ta'budun. Jadi dia tidak bersambung, dhamirnya itu pisah gitu. Misalkan iyyaka na'budu misalkan gampangannya. Ya kan. Jadi untuk dhamir munfasil ini biasanya memang terletak ya, maf'ulnya terletak sebelum fi'ilnya. Contohnya iya ya au iyana hayyaita. Sebenarnya hayyaitani atau hayyaitana gitu. Cuma karena ini mungkin pengen suatu hal yang baru, maka dia ditaruh sebelumnya. Dan salah satu faedah juga perlu disebutkan juga, salah satu faedahnya penyebutan maf'ul bih dengan dhamir munfasil sebelum fi'il itu diantara maknanya adalah li'ifadatil hasr, untuk memberikan faedah pembatasan. Jadi gini, hayyaita iyaya, kamu hanya memberikan ucapan selamat kepadaku atau kepada kami saja, bukan kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu, maksudnya kamu hanya menyembah kepadaku saja, bukan kepada selainku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nasta'in berarti isti'anah yang kamu lakukan itu hanya kepadaku saja. Misalkan di ayat-ayat Allah Subhanahu mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian iyyahu hanya kepada Allah ta'budun, menyembah. Gitu. Kalau kita ngomongin ta'budunahu, kalian menyembahnya, itu masih ada kemungkinan dia juga menyembah yang selainnya. Tapi kalau dhamir maf'ul bihnya ditaruh di depan sebelum fi'il dan menggunakan dhamir munfasil tentunya, maka ini memberikan pembatasan bahwasanya maf'ul bih hanya itu saja. Enggak mungkin ada kemungkinan lain maf'ul bih yang lain. Itu salah satu faedahnya. Baik, maka beliau memberikan contoh. Iyaya au iyana hayyaita. Ini contohnya. Misalu iyaya au iyana hayyaita. Maka kita katakan bahwasanya ya ini ya. Kalau yang iyanya ini wallahu alam, mana kurang tahu i'rabnya. Kalau yang ya ini maka kita katakan dia adalah maf'ulun bihi dhamir munfasil fi mahallin nasbi. Ini juga sama, dia adalah maf'ulun bihi dhamirun munfasil fi mahallin nasbi. Hayyaita adalah fi'il. Fa'ilnya adalah dhamir anta. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang lain. Atau menyambungkan contoh tadi dengan ucapan beliau. Akrim billadzi hayyana. Akrim, muliakan billadzi, terhadap yang hayyana, memuliakan kami. Ini hanya pelengkap aja ya, pelengkap. Inti contohnya di sini, Ya. Nah, hayyana, nanya itu adalah dhamir apa itu? Muttasil, karena bersambung langsung dengan fi'ilnya. Akrim billadzi hayyana. Iya ya au iyana hayyaita akrim billadzi hayyana. Kemudian yang ketujuh, waqis bidzaini. Waqis dan kiaskan. Bidzaini dengan dua contoh ini. Apa dua contohnya? Dua contohnya ya iyaya dan iyana tadi. Iyaya dan iyana. Dan kiaskan, maksudnya ya tasrifkan sendiri gitu loh. Dan kiaskan bidzaini dengan dua ini. Zaini itu alladzaini. Ya. Bidzaini maksudnya hadzaini apa? Hadzaini. Dua. Ini dua. Waqis bidzaini iyaya dan iyana ini. Kulla maf'ul dari kis.
kulla mudmarin. Semua isim dhamir fusil yang munfasil. Ya, semua isim dhamir yang munfasil. Jadi disuruh kiaskan. Ya kalau tinggal ditasrifkan saja. Ya. Dhamir nasab tinggal tambah iya. Ya, tinggal misalnya huma hum haumahu kunna kakumakum kikumakunna ya nah gitu. Berarti tambah iya. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Itu maksudnya kis kita ini. Ya, tasrifkan gitu maksudnya. Setiap dhamir yang fusil. Baik, insyaallah sudah paham semua. Kemudian wabilladzi qablu, dan dengan dua yang sebelumnya, wabilladzaini qablu, dan dengan dua yang sebelumnya. Dua yang sebelumnya mana? Dua yang sebelum iyaya iyana. Dhamir apa? Dhamir mutasil tadi maksudnya. Yang ja'ana dan ja'ani. Itu tadi. Rata ruweti balik. Jadi yang pertama, wakis bidzaini, dan kiaskan dengan dua contoh ini, yaitu yang munfasil. Kan yang datang terakhir kan munfasil ya. Iyaya dan iyana. Dan sebelum penjelasan munfasil tadi menjelaskan tentang mutasil dan memberikan contoh ja'ana, ja'ani dan ja'ana. Maka beliau mengatakan wabilladzi qablu, qablu dhamir munfasil, qablu iyaya dan iyana. Dan kiaskan juga terhadap dua yang sebelum contoh iyaya dan iyana tadi. Apa contohnya? Yang ja'ana dan ja'ani tadi. Ya. Disuruh kiaskan. Kiaskan apa? Kulla muttasil. Setiap yang muttasil. Berarti ya dari atas ya. Misalkan ja'ahu, misalkan ja'ahu, ja'ahuma, ja'ahum, ja'ahi, ja'aha, ja'ahuma, ja'ahunna, ja'aka, ja'akuma, ja'akum, ja'aki, ja'akuma, ja'akunna, ja'ani, ja'ana. Kulla muttasil, setiap yang muttasil. Bersambung dengan dhamir. Bersambung itu ya langsung ngetu timbur ini fi'il. Bersambung dengan fi'il. Kulla muttasil, setiap dhamir yang muttasil. Tasrif bawah. Fakullu kismin, ya terakhir fakullu kismin, dan setiap kisim, setiap bagian ya, mutasil dan munfasil. Dan setiap kisim baik itu mutasil atau munfasil. Dan fakullu, maka setiap kismin bagian, minhuma dari keduanya, ya dari mutasil dan munfasil, minhuma ini dua. Qadin hasor, sungguh terbatas. Maksudnya tidak ada yang ketiga. Ya, maksudnya terbatas ya, jumlahnya terbatas. Ya. Terbatas dalam apa? Ya. Ma dalam apa, yang ma di sini adalah maksudnya alladzi, ya. Yang jaa datang min dari anwa'ihi, jenis-jenisnya. Fitna asyar dalam 12. Maksudnya tasrif lughawi itu kan 14. Kalau huma jadi 1 dan kuma jadi 1 kan jadi 12. Ini tadi kan semua tasrif lughawi, tasrif lughawi ya. Tasrif ke bawah itu loh. Ya, masih ingat kan Mas Rian ya? Tasrif ke bawah itu loh. Yang kayak huwa, huma, hum, dorobat, dorobat, dorobu, dorobat, itu kan kalau dihitung kan pasti 12. 14. Tapi kalau kuma antuma itu jadi 1 dan huma jadi 1, itu kan jadi 4, jadi 12. Makanya beliau mengatakan, jadi dhamir munfasil dan mutasil ini kalau dikiaskan ke bawah, itu jumlahnya pasti 12 atau 14 secara rinci. Kayak iyaya tadi. Iya sama dari iyahu, iyahuma, iyahum, iyah dan seterusnya. Ja'ahu, jauh sampai ja'ana 13, atau 14. Atau 12 kalau beliau sebutkan karena digabungkan antara antuma dan huma. Baik, wallahu ta'ala.